Kita akan masuk teman-teman sekalian masih dalam kitab sholat tentunya. Hadits nomor 370 urutan 21 dalam pasal kita. Dan sanadnya sahih di ghairihi. Sahih karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad, wa man jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhilahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi ahad, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah." 5 salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Barang siapa melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, maka dia mendapatkan janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan janji di sisi Allah. Jika dia berkehendak, maka dia Allah mengazabnya. Dan jika dia berkehendak, maka dia Allah tentunya memasukkannya ke dalam surga. Teman-teman sekalian, hadits ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam riwayat yang lain, tentunya masih nomor yang sama, saya akan bacakan dulu riwayatnya. Riwayat Abu Dawud, kata sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin iftaradahunna Allah." Khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala. Man ahsana udu'ahunna wa sallahunna liwaqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, kana lahu 'ala Allahi ahdun an yakfira lah, wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahad, in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah. Salat 5 waktu yang Allah Maha Tinggi fardukan. Barang siapa yang membaguskan wudunya, melakukannya tepat pada waktunya, menyempurnakan ruku, sujud dan khusyuknya, konsentrasinya, maka dia mendapatkan janji dari Allah agar dia Allah mengampuninya. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka Allah tidak memberinya janji. Jika dia berkehendak, maka dia mengampuni, dan jika dia berkehendak, maka dia mengazabnya. Kedua buah hadis yang mulia ini akan coba kita korek mutiaranya insyaAllah. Coba kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama adalah sabda Nabi SAW, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad." 5 waktu salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ya. Ini juga mirip dengan hadis yang kedua tadi ya. "Khamsu salawatin iftaradahunna Allahu Ta'ala." 5 waktu sholat yang Allah yang Maha Tinggi fardukan. Ya. Dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, kalau 5 waktu sholat hukumnya wajib mutlak. Wajib. Tidak ada negosiasi. Selama Anda masih hidup dan bukan dalam kondisi sadar, bukan gila, bukan tidur, bukan lupa, ya, maka Anda wajib mengerjakannya. Tidak ada pilihan dalam masalah ini. Ya, pernah kita jelaskan, teman-teman sekalian, rukun Islam yang 5, ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji. Ini dibagi 3 lagi, supaya mudah memahaminya. Potongan yang pertama adalah yang wajib tidak ada pilihan, yaitu syahadat dan ya, sholat. Kemudian ada 2 bagi yang mampu, yaitu zakat dan haji. Dan ada yang wajib tapi masih bisa diganti di hari lain kalau orang punya udzur, yaitu puasa Ramadan. Kita bicara teman-teman sekalian masalah sholat ini. Jadi Anda kalau mampu berdiri, Anda wajib berdiri. Kita bicara sholat 5 waktu ya. Kalau Anda betul-betul tidak mampu, baru boleh duduk. Kalau Anda tidak mampu duduk pun, misalnya dalam kondisi sakit, berbaring. Berbaring pun belum bisa, misalnya betul-betul luar biasa, nggak bisa stroke semua, walaupun dengan isyarat mata. Dalam peperangan saja, tidak ada pilihan sama sekali. Perang lagi berkecamuk, waktu sholat masuk. Sholat para mujahid di atas kuda mereka, di tunggangan mereka, semampu mereka. Jadi nggak bisa ditinggalkan sama sekali.
selama Anda masih hidup. Dan tadi saya bilang dalam kondisi sadar. Tidak sadar maksudnya tidak sadar yang tidak ngah ya, misalnya tidur, lupa, gila, nah ini semua berbeda. Dan ini saking wajibnya. Dari sini juga teman-teman kita ambil pelajaran, karena dia wajib maka harus setiap muslim, bukan pilihan, untuk memperhatikan waktu sholatnya. Kapan waktu sholat masuk, semua aktivitas ditinggalkan. Wajib bagi mereka untuk memperindah, menyempurnakan sholat mereka. Baik bacaannya maupun gerakannya. Menjaga kekhusyuannya. Wajib. Bukan hanya sekedar store kewajiban kepada Allah. Ingat, kami sering ingatkan dalam masalah sholat ini teman-teman sekalian, yang butuh terhadap sholat itu adalah kita. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan sholat itu. Allah nggak butuh dengan seluruh ibadah yang kita kerjakan. Kalau Anda diberikan umur 1000 tahun pun dan Anda ibadah dari pertama bayi lahir sampai Anda meninggal, Allah tidak butuh semua itu. Ya. Allahus Samad. Allah yang segala itu bergantung padanya. Dan juga di akhir Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak butuh pada siapapun. Allah zat yang sempurna, tunggal, esa, maha sempurna dan maha segala-galanya. Allah nggak butuh apa-apa dari makhluknya. Nah, kebanyakan orang teman-teman tidak khusyuk dalam sholat. Permasalahannya adalah mereka berpikir bahwasanya ini adalah kewajiban, saya store kewajiban selesai. Mau khusyuk, mau enggak, mau uduknya benar, mau gerakannya benar, mau bacanya benar atau enggak, terserah. Dan ini akhirnya karena niat ini dari awal ada, maka mereka memang tidak sengaja mau fokus gitu. Anda misalnya masak, kalau hanya sekedar buat, ya taruh saja garamnya, bumbu-bumbunya segala macam, mau enak gak enak terserah. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Atau Anda mengerjakan pekerjaan apa saja gitu. Yang penting duduk bekerja, nggak akan ada hasilnya maksimal. Anda sekolah, kuliah misalnya, Anda hanya sekedar, ya yang penting orang tua saya suruh saya duduk di kelas, lulus nggak penting. Tentu akan beda sekali kan dengan orang yang memang masak niat mau memasak yang terbaik. Orang pun akan memujinya, orang maksudnya di sini dalam masakannya ya. Kita tidak tarik pujian dalam sholat karena ini tidak bolehkan tentunya. Tapi contoh saja dia ingin orang lain merasakan enak dan memang tertarik dengan masakannya, gitu kan. Begitu juga dengan orang yang kuliah, dia niat memang mau ngejar ilmu, mau ngejar prestasi, mau ngejar titel, dia akan pasti serius. Gitu. Begitu juga dengan orang bekerja. Kalau dia bekerja memang betul-betul mau menunjukkan prestasi terbaiknya, ya supaya dia bisa lama di perusahaan tersebut, ya maka otomatis akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi harusnya di sini teman-teman dalam sholat, kalau kita tahu dalam sholat, seseorang itu tahu kalau dia butuh dengan pahalanya. Jangan biarkan syaitan, walaupun kadang-kadang syaitan datang berhasil menggoda kita. Tapi kalau orang dari awal niat mau konsentrasi, maka insya Allah Allah akan berikan dia itu. Ya. Dia akan Allah berikan kehusyuan. Dia jaga dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Semuanya dijadikan dengan kesempurnaan. Nah ini kewajiban. Jangan berlalu begitu saja sholat Anda 5 waktu kecuali Anda perindah. Dinukil dari kisah para salafus salih. Mereka tuh kalau sudah sholat, teman-teman sekalian, walaupun disengat dahinya dengan kumbang, gitu kan, berdarah, ada di antara mereka yang kena panah musuh. Mereka nggak goyang sedikit pun. Digambarkan mereka seperti batang pohon kurma yang kokoh. Tidak ada satu pun yang bisa mengganggu konsentrasi mereka kalau mereka sudah sholat. Bahkan kalau mereka sangat yakin kalau meninggal, ada orang menyerang, ada ajal datang, ya sudah. Tapi dia dalam kondisi sholat, husnul khatimah. Mulai detik ini teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saya terutama yang pertama bukan cuma mengucapkan, dan teman-teman semua yang mengikuti acara ini, Allah berikan kita sholat yang benar, sholat yang khusyuk, sholat yang diterima dengan pahala yang sempurna, sholat yang bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sholat yang nanti dilemparkan ke wajah seseorang di antara kita, naudzubillah, pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW seperti itu. Ada orang nanti pada hari kiamat sholatnya diremuk-remuk seperti pakaian yang sudah kusut, yang kotor, kemudian dilempar ke wajahnya. Karena tidak ada nilainya sama sekali. Dari takbiratul ihram sampai salam dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Mengkhayal, yang pedagang transaksi dalam sholatnya, yang lagi apalah hobi dengan sebuah aktivitas, syaitan tahu dan dikuasai oleh jiwanya di situ. Ya.
Makanya teman-teman usahakan maksimal waktu-waktu kita terisi dengan amal-amal soleh. Karena kalau terisi dengan amal soleh, dalam sholat pun ada pengaruhnya. Terbiasa zikir, baca Quran, majelis ilmu. Nanti tidak ada godaan dalam sholat itu. Kenapa? Karena syaitan pun kalau mau menggoda kita, menggodanya di situ. Maka ada kebaikan, gitu. Tidak bisa. Tapi kalau orang terus sibukkan dengan hal-hal yang lain, yang sifatnya terlalu banyak, mengambil waktunya di situ, maka itu akan secara otomatis akan mempengaruhi pikiran dia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, potongan sabda Nabi SAW, "Faman ja'a bihinna walam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna." Dan siapa yang mengerjakan 5 waktu sholat tadi, dan dia sama sekali tidak mengurangi haknya sholat itu karena menganggap remeh. Nah, yang perlu digarisbawahi kalimat menganggap remehnya. Jadi dan juga di sini faedah yang kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menekankan agar selalu menjaga sholat di awal waktu. Mulai hari ini, mulai detik ini, ya, Anda usahakan awal waktu. Begitu muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo sholat, Anda sudah berhenti dari aktivitas semua yang lain. Berhenti. Sudah wudu, sudah di musola Anda. Kalau sekarang masa pandemi di rumah, kalau Anda di masjid, Anda di masjid. Tidak ada lagi aktivitas lain. Karena Nabi SAW mengajarkan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua muadzin mengumandangkan kalimat yang sama. Semuanya. Tidak terkecuali. Dan itu mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Melayu di Asia Tenggara. Sama. Allah yang mengajarkan. Jadi sebenarnya Allah yang sedang memanggil Anda. Masa Anda tidak tergetar hatinya setelah dikatakan hayya 'alas shalah. Kemudian datang kalimat apa? Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Kemenangan kok kau sholat ini dapat kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Kebutuhanmu dipenuhi di dunia, kebutuhanmu juga dipenuhi di akhirat. Keselamatan ada di sholat 5 waktu. Gak ada negosiasi, gak ada transaksi, gak ada pembicaraan setelah azan. Selesai. Yang ada hanya sholat. Ini luar biasa kata Nabi SAW. Faman ja'a bihinna. Siapa yang mengerjakan 5 sholat itu. Walam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Dan tidak meninggalkan sedikit pun dari sholat itu. Apa saja yang berhubungan dengannya. Terutama tadi di awal waktunya. Konsentrasinya. Ya, dalam riwayat yang kedua. Ya, ini didetailkan ini. Makna daripada istighfafan bihaqqihinna. Tidak menganggap remeh. Ya, kata Nabi SAW. Man ahsana udu'ahunna. Siapa yang menyempurnakan wudunya sholat itu. Wa sallahunna li waqtihinna wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahun. Dan dia sholat di awal waktu. Selesai azan dia sholat qabliyah, kemudian langsung sholat wajib. Tidak ada tertunda. Tidak ada lagi perbuatan apapun selain itu. Lalu dia menyempurnakan rukuknya. Allahu Akbar. Tenang. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Tenang, tenang, tenang. Ingat, setiap sholat itu ada pahalanya. Dan semua itu akan ditimbang di timbangan amal Anda pada hari kiamat. Jangan asal ruku dan sujud. Nikmati setiap gerakan dan bacaannya. Karena semuanya ada pahalanya. Baik gerakannya ataupun bacaannya. Makanya di sini dikatakan wa khusyu'ahunna, dan kehusyuannya. Ya. Jadi kedua hadis ini saling menguatkan satu sama yang lain. Riwayat yang pertama, awal waktu sholat dan tidak menganggap remehnya. Ya. Jadi banyak orang menganggap remeh dia, anggap remeh, sudahlah nanti aja. Azan dikumandangkan di sebelah kantornya, mikrofon begitu besar, di HP-nya bunyi, dia tahu temannya bunyi handphonenya, aplikasi azan, dia nggak perlu, enggak. Sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan transaksinya, sibuk dengan ngobrolannya dan segala macam hal. Berubah-berubah teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT mudahkan kita mulai detik ini. Sekali lagi kita kalau belajar tujuannya mulai hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu. Sekarang mulia sekali orang yang menjaga sholat. Dan kalau Anda mau memperbaiki apapun dalam kehidupan Anda, mulai perbaiki dari sholat 5 waktu. Percaya teman-teman sekalian. Coba resep sederhana ini. Sholat 5 waktu. Azan, sholat 5 waktu. Coba komitmen mulai sekarang sampai ke depan. Awal
waktu. Anda akan mendapatkan beberapa hari saja setelah itu. Apalagi kalau sudah bulan, apalagi tahunan. Luar biasa. Rezeki Allah bukakan, kemudahan Allah berikan. Ya, segala macam hal. Allah perbaiki semua. Mulai dari sholat. Kemudian potongan yang ketiga adalah sabda Nabi SAW, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Dia akan mendapatkan sebuah jaminan atau janji di sisi Allah bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, kana lahu 'alallahi ahdun an yaghfiralah. Dia akan dapat janji dari Allah bahwasanya Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Jadi riwayat pertama Allah akan masukkan surga, riwayat kedua Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Subhanallah, kalau kita coba gabungkan kedua riwayat ini sebenarnya sejalan ya. Orang yang pertama masuk surga, yang kedua diampuni. Karena orang kalau diampuni akan masuk surga juga kan gitu. Otomatis kalau dosanya orang tidak ada, kita berimani itu. Ya. Otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Gitu kan? Jadi ini luar biasa koneksi antara dua riwayat ini. Jadi sama-sama masuk surga, di sini diampuni, maka tentu orang diampuni akan masuk ke dalam surga. Gitu kan. Bisa juga tentu bermakna, teman-teman sekalian, dia masuk surga dan dengan dibersihkan dosanya akan ditambah derajatnya di surga. Jadi semua memiliki makna-makna yang mulia. Potongan yang keempat dari hadis yang kita bisa ambil adalah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahad in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan atau janji dari Allah. Kalau Allah ingin Allah siksa, kalau Allah ingin Allah masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang kedua, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحَدٍ. Barang siapa yang tidak mengerjakan 5 waktu sholat, maka tidak ada janji, tidak ada jaminan dari Allah untuknya. Insya ghafaralah wa insya adzabah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Sekarang yang kita ingin baris bawahi teman-teman, salah satu pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah tahta masyiatillah. Orang-orang pelaku dosa besar ini di bawah naungan Allah SWT. Selama dia muslim ya. Selama dia muslim. Di sini penutupan hadits yang mengatakan insya adzabah wa insya ghafaralah, atau insya adzabah wa insya adkhalahul jannah. Riwayat yang pertama, riwayat yang kedua insya ghafaralah wa insya adzabah. Kalau riwayat pertama, kalau Allah mau Allah azab dia, kalau Allah mau Allah masukkan ke dalam surga. Riwayat yang kedua, kalau Allah mau Allah ampuni dia, kalau Allah mau Allah siksa dia. Dua riwayat ini tidak bentrok tentunya. Kalau orang diampuni tadi saya bilang akan masuk ke dalam surga otomatis. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah, kita tidak bisa memvonis teman-teman sekalian, pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Selama dia muslim. Selama dia muslim. Tapi dia dikatakan di bawah masyiatillah, di bawah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, keputusan Allah. Kalau Allah mau, Allah masih bisa selamatkan. Kalau Allah mau, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi nggak boleh langsung kita vonis. Hati-hati memvonis seseorang selama dia bukan orang kafir yang sudah meninggal dalam keadaan kekufurannya, ini berbahaya. Pernah terjadi begitu teman-teman sekalian. Ada orang berkata kepada saudaranya, diceritakan dalam sebuah riwayat sahih, kamu tobatlah, kamu begini, dinasihati. Tapi saudaranya tidak mau dengar. Ahli maksiat. Tiba-tiba dia mengatakan, Allah tidak akan ampuni kamu. Setelah sekian lama dinasihati tidak mau dengar. Allah tidak akan ampuni kamu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang yang saleh tadi ini. Ya, yang nasihati saudaranya, tapi dia langsung vonis akhirnya. Tugas menyampaikan. Orang mau dengar, tidak dengar terserah. Yang penting kamu sudah dapat pahala di sisi Allah. Begitu saja. Gitu kan? Tapi kalau dia vonis, gara-gara dakwanya tidak mau didengar, oh pasti masuk neraka. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, siapa orang ini berani benar melampaui aku? Ketahuilah aku telah hancurkan amal-amalmu, yang tadi orang yang soleh menasihati ini karena memvonis, dan aku telah ampuni dosa-dosanya. Orang tadi yang telah atau mengerjakan dosa itu. Ahli maksiat teman-teman sekalian, bukan musuh kita. Tapi kita sedang meluruskan kesalahannya, bukan fisiknya, kesalahan dia. Makanya orang berbuat kejahatan bagaimanapun, kalau dia bertobat nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala masih maafkan. Ya, gitu. Jadi jangan kita main vonis orang, nggak boleh. Dia masih di naungan Allah subhanahu wa ta'ala selama meninggal dalam keadaan muslim.
Yang benar kalau kita temukan ada seorang muslim meninggal dunia, kita mengatakan semoga Allah maafkan dia. Semoga Allah ya ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah terima amal-amal yang sudah dia kerjakan. Seperti itulah. Walaupun orang itu tadinya musuh Anda. Tapi dia muslim. Pernah seingat saya ya, kisah Ibnu Taimiyah kalau tidak salah rahimahullah. Beliau pada saat hidup ada satu orang yang sangat benci sama beliau dan tidak jelas kenapa. Ada saja kesalahan Ibnu Taimiyah yang dicari. Subhanallah. Suatu waktu meninggal orang itu, datang salah satu muridnya lalu berkata, si fulan meninggal, berita gembira buat Anda. Maka Ibnu Taimiyah malah berkata, kau mengatakan berita gembira dengan meninggalnya seorang muslim? Lalu beliau melangkah menuju ke rumah orang tersebut, lalu menemui istri dan anaknya sambil mengatakan, ketahuilah mulai hari ini aku pengganti ya, si fulan yang sudah meninggal untuk menafkahi kalian. Malah beliau membiayai hidupnya. Jadi begini teman-teman, keburukan dan kesalahan orang jangan kita balas dengan keburukan. Dia berdosa, kita berdosa. Orang mukmin yang cerdas adalah bagaimana justru keburukan orang itu dia tunggangi untuk dia dapat pahala dari situ. Kan gitu. Orang marah-marah, kita senyum saja, selesai. Kita salah, kita minta maaf. Kan gitu. Kita benar, kita sudah memaafkan, kita selesai. Ada hak kita yang belum diambil, kita mau maafkan, silakan. Kita mau tuntut di akhirat, itu juga hak kita. Jadi kesalahan orang justru kita tunggangi untuk menjadi pahala. Tentu bukan di sini kita menggampang-gampangi. Misalnya ada orang berbuat salah, semaunya saja dia melakukan pelanggaran, lalu kemudian kita tidak hukum. Tidak, kita serahkan hukum kepada hukum yang berlaku misalnya. Udah. Tapi di sini teman-teman sekalian, kalau ada orang-orang yang misalnya wanita belum berhijab, orang belum sholat, ada orang yang melakukan kelalaian-kelalaian, sebenarnya mereka adalah ajang pahala buat kita. Kesempatan kita mendakwahi mereka. Kembali kepada kaidah tadi, jadi dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu tidak langsung divonis masuk ke neraka, tapi dia di bawah masyiatillah. Sebagaimana hadis tadi ini. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama, kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ingat, selama dia Muslim.